Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwanil ahibba, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Durusulullah al-Arabiyah li ghairi natikina biha al-juz'u ats-tsani. Wa qad intahayna hatta ad-darsul 'ashir safhah kam? Halaman berapa ya, Pak? Lupa. Pelajaran ke-10 ya. Nah. Tujuh 7172 Ustaz. 7172 ya. Nah. Baik. Terakhir kita belajar kemarin tentang fi'il mudhari. Ya, kita belajar tentang fi'il mudhari. Ya. Apa itu fi'il mudhari? Ya, fi'il mudhari adalah fi'il atau kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang, akan, dan biasa dilakukan. Ya. Baik. Ini pelajaran kita kemarin. Latihan ketiga, coba kita perhatikan ta'ammalil amfilatal atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Ya, nah. Silakan kita baca sama-sama. Tafadhalu iftahul mikrofon. Silakan dibuka mikrofonnya. Kita akan baca sama-sama. Dhahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Silakan. Zahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Ini adalah fi'il. Ubah menjadi fi'il mudhari. Yadhhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Silakan. Yadhhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Nah. Qara'a Ismailul Qur'ana. Qara'a Ismailul Qur'ana. Nah. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Nah. Salar rajulu sayyaratahu. Ghasalar rajulu sayyaratahu. Yagsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Yagsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Usbu'in. Baik, ahsantum. Barakallahu fikum. Ya, ini kita review kemarin ya. Silakan boleh dibaca Pak Ari Arfianto kata atau kalimat yang pertama. Iqra wa tarjim. Nah. Dhahaba Aliyun illal madrasati amsi. Laisa illa. Kalau illa pakai tasydid artinya beda. Artinya kecuali. Jadi ila. Dhahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Nah, apa artinya? Ali pergi ke sekolah kemarin. Nah, kemudian yang mudhari'nya yadhhabu. Yadhhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Nah, apa artinya, Pak? Ali pergi ke sekolah setiap hari. Nah, Ali pergi ke sekolah setiap hari. Ahsanta. Barakallahu fiik. Ya, jadi fi'il madhi ya, dhahaba artinya Ali telah pergi.
Fi'il mudhari'nya yadhhabu. Artinya dia sedang pergi atau akan pergi atau biasa pergi. Nah, kalau di sini kulla yaumin berarti maksudnya dia biasa pergi. Biasa pergi ke sekolah setiap hari. Baik. Silakan Pak Fahmi. Kalimat kedua. Qara'a Ismailul Qur'ana. Ismail telah membaca Al-Quran. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da sholatil fajri kulla yaumin. Ismail membaca Quran setelah sholat fajar setiap hari. Nah, Ismail membaca Quran setelah sholat subuh setiap hari. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi. Berikutnya kita minta Pak Muhadi. Rukmu tsalits. Rokmu salis. Nah, Ghasalar rojulu sayyarotahu. nah, Telah orang laki-laki dewasa itu telah mencuci mobilnya. nah. Yaksilur rojulu sayyarotahu kulla usbu'in. Orang dewasa itu selalu mencuci mobilnya setiap pekan. Setiap pekan. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Muhadi. Ya, baik. Ahsanta, barakallahu fiik. Jadi demikian ya perbedaan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Fi'il madhi menunjukkan waktu. Madhi itu artinya telah lampau ya. Qad madha. Sedangkan fi'il mudhari menunjukkan pekerjaan yang sedang, ya, akan atau biasa dilakukan. Baik. Nah, merubah atau mengubah ya satu fi'il dari fi'il madhi ke fi'il mudhari ya sebenarnya mudah, tinggal ditambah huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu huruf-huruf yang menunjukkan bahwa dia adalah fi'il mudhari. Ada 5 huruf mudhara'ah. Biasanya disingkatnya itu Anita. Anita nama orang ya. Alif nun ya ta. Jadi kalau di depannya ada huruf alif nun ya ta, maka bisa kita curigai bahwa dia adalah fi'il mudhari. Ya. Jadi huruf yang pertama adalah ya, huruf ya. Karena ya di sini menunjukkan dia, ya. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah huruf ketiganya. Jadi huruf pertamanya ya, kemudian huruf keduanya adalah huruf pertama pada fi'il madhi, huruf ketiganya, nah ini yang jadi masalah. Nah, karena bisa dibaca kasrah, bisa dibaca fathah, bisa dibaca dhammah. Nah, untuk mengetahui dia dibaca kasrah, dibaca fathah atau dibaca dhammah, kita perlu merujuk kepada kamus. Ya, tapi di sini bisa kita lihat ya ada beberapa kata yang huruf ketiganya itu sama. Nah, bisa kita lihat sini. Kataba yaktubu, jalasa yajlisu, dhahaba yadhhabu, sami'a yasma'u. Ya. Nah, huruf ketiganya sama. Kataba yaktubu itu sama dengan dakhala yadkhulu. Ghasala yaghsilu, sama dengan jalasa yajlisu. Raka'a yarka'u. Fahima yafhamu. Nah, demikian ya. Kita coba ya. Silakan Pak Rizki. Naam. Syatrah ats-tsaniyah. Baris ketiga. Baris kedua. Silakan. Kharaja yakhruju, raja'a yarji'u, rafa'a yarfa'u, la'iba yal'abu. La'iba yal'ab. Ma makna kharaja yakhruju? Kharaja keluar. Naam. Raja'a yarji'u, pergi. Raja'a kembali. Kembali. Naam. Rafa'a yarfa'u,
apa ya Ustaz? Meningkat, Mengangkat. mengangkat, mengangkat. La'iba yal'abu. La'iba yal'abu belum tahu Ustaz. Bermain. Oh iya, Bermain. mal'ab lapangan. Lapangan. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Rizky. Berikutnya kita coba Pak Sindu. Silakan Pak Sindu. Pak. Sajada fi'il mudhari'nya apa Pak? Sajada yasjudu ya Ustaz. Yasjudu, betul. Nazala. Nazala nazulu. Bukan. Ini sama dengan jalasa yajlisu. Nazala. Nazala yanzilu Ustaz ya. Yanzilu, betul. Fa'ala. Nggak tampil ininya Ustaz, apanya? Punya. Nggak tampil ya? Waduh. Di tempat saya sih nggak tampil. Lupa diklik. Ya. Sudah tampil. Nah, sudah Ustaz. Baik, silakan Pak Sindu. Fa'ala yaf'alu Ustaz. Yaf'alu, betul. Hafiza. Hafizo yahfazu. Yahfazu. Na'am, Masya Allah. Sajada yasjudu. Ma makna sajada yasjudu? Sajadah ya sajadah. Sujud. Sujud ya Ustaz. Tempatnya. Sajada yasjudu, sujud. Kemudian nazala yanzilu. Ma makna nazala? Nazala nggak tahu Ustaz. Turun. Oh, Ada. turun. Okay. Nuzul Quran. Ya. Kemudian fa'ala yaf'alu. Nggak tahu Ustaz. Melakukan. Mada taf'al? Apa yang melakukan? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau kerjakan? Ya. Kemudian hafizha yahfazu. Hafiz hafal ya Ustaz ya. Menghafal. Nah. Menghafal, oke. Okay. Hafizha yahfazu, menghafal. Baik. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Sindu. Berikutnya Pak Teni. Pak Teni bisa mengikuti, silakan. Akala. Ya, ini dulu Pak Ustadz, maaf baru gabung nih. Saya lagi nggak di Jakarta, jadi baru buka nih Pak Ustadz. Jadi lihat pakai handphone, belum tune in nih Pak Ustadz. Baik. Lewat dulu, pas dulu Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Teni menyimak dulu ya. Nah. Iya. Kalau begitu kita minta Mas Yutoto, silakan. Akala. Akala yakulu. Akala. Berikutnya kasara. Kasara yaksiru Ustaz ya? Yaksiru. Betul, kasara yaksiru. Sa'ala. Sa'ala yas'alu. Yas'alu. Syariba. Syariba yashrobu. Syariba yashrobu. Ahsanta. Ma mana akala yakulu? Makan. Ma mana kasara yaksiru? Merusak. Merusak, memecahkan. Ma makna sa'ala yas'alu? Bertanya. Bertanya. Ma makna syariba yashrobu? Minum. Minum. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Yutoto. Berikutnya setelah Pak Yutoto kita minta Pak Ari. Qatala. Qatala yaqtulu. Yaqtulu. Kemudian daraba. Doroba yadribu. Yadribu. Ahsanta. Fataha. Fataha yaftahu. Yaftahu. Rakiba. Rakiba yarkabu. Yarkabu. Ahsanta. Ma mana qatala yaqtulu? Membunuh ya Ustaz ya? Membunuh, betul. Naam. Daraba yadribu. Ma makna daraba yadribu? Memukul. Memukul. Fataha yaftahu. Ma mana fataha yaftahu? Membuka. Membuka. Rakiba yarkabu. Ma makna rakiba yarkabu? Menaiki, mengendarai. Apa Ustaz ya? Rakiba bisa menumpang, bisa juga
Ya, menumpang sih. Menumpang kendaraan. Ya, menumpang kendaraan. Menaiki kendaraan boleh. Ya, menaiki kendaraan. Tapi bukan mengemudi ya. Kalau mengemudi lain lagi ya. Mengemudi itu saqo yasuq. Mengemudi. Rokiba dia menumpang, menaiki kendaraan. Baik. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ari. Jadi demikian ya. Mengubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari itu mudah sekali. Tinggal ditambah huruf ya di depannya. Nah, yang jadi masalah adalah huruf keduanya tadi. Huruf keduanya apakah U, apakah I, apakah A, apakah A. Itu kita lihat kamus. Ya. Tapi di sini ada banyak sekali kata-kata yang sama. Apa namanya huruf keduanya. Huruf keduanya itu kalau dihitung dari fi'il madhi ya. Huruf ketiga kalau dihitung dari sudah ditambah huruf mudhara'ah ya. Dihitung dari ya. Ya, jadi kita perlu tahu huruf keduanya itu dibacanya apa. Kalau huruf terakhirnya dhammah ya. Apa namanya asalnya dhammah. Kataba yaktubu, jalasa yajlisu, ini pasti dhammah. Ya. Kecuali nanti kalau dhamirnya berubah. Ini kan dhamirnya masih dhamir huwa semua ya. Dhamir huwa. Baik. Ada pertanyaan soal fi'il mudhari? Silakan. Apa itu fi'il mudhari? Kemudian bagaimana mengubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari? Ya. Ada. Nanti dengan sering kita membaca sih lama-lama kita tahu ya apa namanya ini fi'il mudhari madhinya apa gitu. Ya misalnya kita lihat Quran ya. Ini yang paling enak ini kita lihat Quran. Sebentar, kita coba lihat Quran dulu. Mushaf. Nah, tadi ya, untuk mengenali satu fi'il itu fi'il mudhari, kita bisa apa namanya? Sudah kelihatan Qurannya? Kita bisa lihat apakah di depannya itu ada huruf mudhara'ah atau tidak. Huruf mudhara'ah itu tadi apa? Anita. Alif nun ya ta. Ya. Anita. Ya. Nah, di sini Maaf Ustaz, dibesarkan lagi Ustaz agak kecil. kelihatan? Iya. Cukup? Nah. Ya, cukup Ustaz. Tadi nggak kelihatan. Baik. Nah, di sini misalnya ya, kita bisa ketahui bahwa di sini ada fi'il mudhari. Misalnya tunzirhum. Nah, tunzirhum ini fi'il mudhari karena depannya ada huruf ta. Ya. Kemudian ada fi'il mudhari lagi, la yu'minuna. Nah, di sini karena ada huruf ya. Ya. Kemudian apa lagi nih? Yaqulu ya karena depannya ada huruf ya. Ya. Kemudian yukhadi'una. Ini fi'il mudhari karena depannya ada huruf ya. Ya. Jadi tadi huruf mudhara'ah itu huruf yang menunjukkan bahwa dia fi'il mudhari ada 4. Alif, nun, ya, ta. Alif ini maksudnya hamzah ya. Hamzah. Alif hamzah, nun, ya, ta. Ya. Jadi kalau di depannya ada alif, nun, ya, ta, bisa kita prediksi bahwa dia adalah fi'il mudhari. Dan dia tidak punya ciri-ciri apa namanya ciri-ciri isim gitu kan? Kan kita sudah ingat ciri-ciri isim itu apa? Ada alif lam, ada tanwin, kemudian ada huruf jar di depannya, ya. Atau dia jadi mudhof ilaih, itu kan ciri-ciri isim ya. Sehingga nggak mungkin kita sebut al-akhir, wah ini kayaknya fi'il mudhari ini karena ada a-nya ya. Enggak lah, karena apa? Di depannya sudah ada alif lam. Nggak mungkin. Ya. Jadi kalau illa ini illa kasroh kan, dan kita sudah tahu illa ini adalah huruf ya. Kemudian apa lagi? Ya. Amanu fi'il mudhari fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Karena kalau fi'il mudhari alif ada hamzah. Jadi hamzahnya diletakkan di atas alif. Ya, begitu. Illa anfusahum. Nah, ini nggak mungkin fi'il mudhari, ini adalah isim ya. Karena dia mudhof wa mudhofun ilaih ini kan. Kalau mudhofun ilaih pasti isim. Ya. Mana lagi fi'il mudhari? Yash'urun. Ini ada mudhari ya. Nah, fi'il mudhari.
Kemudian apalagi fi'il mudhari? Yakdzibun. Ya, ini ada huruf ya. Kemudian apalagi fi'il mudhari? Tufsidu. Ya, ini ada huruf ta. Ya. Kemudian apalagi fi'il mudhari? Yash'urun. Ini ada huruf ya. Ya. Kemudian apalagi fi'il mudhari? Ya, anaitu, anita ya. Ada nu. Di sini ada nun. Ini nu'minu, ini fi'il mudhari nih. Ya. Kemudian ya'lamun, ini juga fi'il mudhari. Kemudian yastahzi'u, ini juga fi'il mudhari. Yamuddu, ini juga fi'il mudhari. Ya'mahuna, ya, ini juga fi'il mudhari. Ya. Nah, jadi demikian. Kita mengenali fi'il mudhari, ya. Yang pertama kita harus kenali dulu ini isim atau fi'il. Ya, karena kalau isim kan ada tanda-tandanya kan. Tanda-tanda isim kita udah bahas di buku 1 itu. Ada alif lam, ada tanwin, ada huruf jar, di depannya ada zorof, kemudian mudhof ilaih dia, mudhofun ilaih. Itu tanda isim. Nah, kalau satu kata dia nggak ada tanda-tanda isim, bisa kita curigai dia adalah fi'il. Karena kemungkinannya kalau nggak fi'il, isim. Kalau nggak huruf kan sedikit kan, nggak banyak dia. Ya. Maka kalau fi'il, ya kita lihat aja nih fi'ilnya apa nih. Fi'il madhi atau fi'il mudhari. Nah, mengetahui dia fi'il madhi atau fi'il mudhari, lihat di depannya ada huruf mudhara'ah atau tidak. Huruf mudhara'ah tadi, 4 huruf tadi ya. Anita, ya, alif, nun, ya, dan ta. Baik. Nah, jadi demikian ya tentang fi'il mudhari. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut bahas latihan. Nah, di sini ada latihan yang kelima. Akmil jumalal atiyata biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin fil farad. Akmil, sempurnakan al-jumal al-atiyah, ya, kalimat-kalimat berikut ini, biwad'i, dengan meletakkan fi'il mudhari yang cocok, fil faragi, di tempat yang kosong. Nomor 1, nuqat titik-titik abi ila suqi kulla sabahin. Nah, ini kira-kira titik-titiknya isinya apa ini? Ya. Boleh dicoba Pak Fahmi, silakan. Yadhhabu ya. Yadhhabu abi ila suqi kulla sabahin. Nah, Masya Allah. Yadhabu abi ila suqi kulla sabahin. Apa artinya, Pak? Artinya ayahku pergi ke pasar setiap pagi. Nah, ayah pergi ke pasar setiap pagi. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi. Berikutnya setelah Pak Fahmi, Pak Muhadi. Silakan nomor 2. Mata nuqat abuka minal masna'i. Mata yakhruju abuka minal masna'i. Kapan ayahmu kembali dari pabrik? Kalau kembali bukan yakhruju. Kalau yakhruju keluar. Oh, keluar. Pulang, yarji'u. Yarji'u. Nah, mata yarji'u. Mata yarji'u abuka minal masna'i. Ahsan. Kapan bapakmu kembali dari pabrik? Na'am, ahsanta. Barakallahu fiik. Kapan bapakmu kembali dari masna', ya, dari pabrik? Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Muhadi. Berikutnya Pak Rizki, nomor 3. Di sini ada 2 yang kosong nih. Ada 2 fi'il. Nuqat Ahmadul qahwata wa nuqat Yusufu syaya. Nah. Yashrabu Ahmadul qahwata wa yashrabu Yusufu syaya. Nah, yashrabu Ahmadul qahwata wa yashrabu Yusufu syaya. Apa artinya, Pak? Ahmad sedang minum kopi dan Yusuf sedang minum teh. Nah, insyaallah, dan Yusuf sedang minum teh. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Rizki. Berikutnya setelah Pak Rizki, Pak Sindu, silakan. Akhi nuqat as-suhufa wa nuqat al-akhbara minal idha'ati kulla sabahin. Nah.
Ahi Membaca. membaca. Yaqra'u ya Ustaz. Betul. Ahi yaqra'us suhufa. Yaqra'u suhufa. Dan mendengar. Dan mendengar yasma'u. Betul. Wa yasma'ul akhbar. Wa yasma'ul khabaro. Akhbar. Akhbaro. Surat kabar ya Ustaz ya. Berita. Berita. Minal iza'ata. Minal idha'ati. Kan ada min huruf jar. Iza'ati. Kulla subhi. Sobahi. Sobahin. Nah. Coba diulang, Pak. Ahi yaqra'u as-suhufa wa yasma'ul akhbar minal izaati kulla sobahi. Sobahin. Nah, ahsanta. Berarti apa? Akhi yaqra'u suhufa. Saudara laki-laki membaca koran dan mendengarkan berita dari radio setiap pagi, Ustaz. Dari radio setiap pagi. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Sindu. Ya. Jadi as-suhufa ini artinya koran ya. Kenapa dia disebut as-suhufa? As-suhufa ini jamak dari sohifah. Sohifatun itu artinya lembaran. Ya. Sohifah itu lembaran. Suhufa lembaran-lembaran. Artinya koran. Ya karena koran kan terdiri dari banyak lembaran-lembaran ya. Dia disebut suhuf. Ya. Wal akhbara dan berita ya minal idza'ah. Idza'ah ini siaran. Ya, siaran radio kulla sabahin setiap pagi. Baik, berikutnya silahkan boleh dicoba Pak Teni. Nuqat al-mudarrisu 'ala saburah. Saburah apa ya Pak Ustaz? Papan tulis. Oh, papan tulis berarti guru menulis ya, di papan tulis ya. Betul. Menulis yaktubu. Yaktubu, na'am. Yaktubul mudarrisu alal saburat. Alas saburati. Alas saburati, ahsanta. Yaktubul mudarrisu alas saburati. Apa artinya Pak? Guru menulis di papan tulis. Nah, guru menulis di atas papan tulis. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Teni. Berikutnya Pak Yutoto. Nuqat Hisyamun wajhahu bis-sabuni. Nah. Yaghsilu Hisyamun wajhahu bis-sabuni. Naam, yaghsilu Hisyamun wajhahu bis-sabuni. Apa artinya, Pak? Hisyam mencuci wajahnya dengan sabun. Naam, ahsanta. Hisyam mencuci wajahnya dengan sabun. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Yutoto. Berikutnya Pak Ari. Nomor 7. Al-mudiru minal madrasati fis sa'ati tsaniyati. Naam. Tafadhal Pak Ari. Pak Ari jahis, siap? Katanya Pak Ari lagi nggak siap. Kalau gitu kita minta Pak Fahmi. Silakan Pak Fahmi. Baik, Ustaz. Roja'a yarji'u. Yarji'ul mudiru minal madrasati
fi sa'ati tsaniyati. Naam, yarji'ul mudiru minal madrasati fi sa'ati tsaniyati. Mudir, kepala sekolah pulang dari sekolah pada jam 2. Pada jam 2. Ahsanta. Barakallahu fiik. Nah, ini kita belum belajar soal jam-jam ya. Nanti ada sih pembahasan khusus tentang jam. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi. Baik. Kita akan masuk latihan 6. Ini latihan 6 bicara tentang al-adad, tentang angka. Sebelum masuk angka, saya ingin ingin tanya lagi apakah ada pertanyaan soal fi'il mudhari. Kalau masih ada yang kurang paham, ya, yang ragu-ragu, boleh tanya nih tentang fi'il mudhari. Jadi kalau nggak ada, kita tutup pembahasan fi'il mudhari, kita akan masuk soal al-adad, soal angka, yaitu angka 21 sampai 30. Boleh Ustadz, boleh diterangin ulang Ustadz, saya terlambat. Nah, jadi mudhari pakai ya tadi ya. Kalau fi'il mudhari di depannya ada alif ya, nun alif ya. Ya ta. Nah, sering disebut Anita. Anita. Oke. Alif nun ya ta. Ya. Kata dasar, bukan kata dasar ya. Ya, kata kerja dasar dalam bahasa Arab itu berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama bahasa, kata dasar itu adalah fi'il madhi. Iya. Nah, kalau cari di kamus, itu yang akan kita temui itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhinya. Ya, kata kerja lampau. Sebentar ya, saya coba lihat ada kamus nggak? Saya punya PDF kamus nggak? Kamus. Sebentar, ada PDF kamus. Ya, jadi kalau kalau lihat di kamus, maka itu pasti akan mulai dari fi'il madhi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana merubah dari fi'il madhi ke fi'il mudhari? Merubahnya tinggal ditambah ya di depannya. Kemudian belakangnya ditambah dhammah. Nah, yang jadi masalah itu adalah huruf ketiganya itu. Itu yang jadi masalah. Huruf pertamanya kalau sukun ya. Huruf pertamanya kayak tadi kata ba jadi yak tubuh gitu. Huruf pertamanya fathah ya, yak tubuh, ya jelisu gitu. Huruf pertamanya. Ini ada nih kamus nih. Coba sebentar, saya coba share ya. Baik, saya lihat sini ya. Ini kamus Al-Munawwir. Nampak Pak? Kecil ya? Iya, boleh dibesarin Ustaz. Ya. Okay. Nah ini misalnya ini. Ini fiil kalau fiil kata kerja itu kan depannya nggak ada alif lam ya. Nah, ini kayak misalnya ini. Ayat. Abasa. Nah, ini fiil madhinya. Ya abasa, abasan. Tapi di sini nggak dikasih tahu fiil mudhari'nya apa ya. Abada, abudan. Ini fiil. Jadi kata dasar dalam bahasa Arab itu dia fiil madhi. Ya, dia fiil madhi. Maka kita nggak akan temukan fiil mudhari'nya. Ini fiil madhi. Ya, ini fiil madhi nih. Abaza, abzan, abuzan. Ya. Ini ada ya. Kasrah. Berarti abaza ya bizu. Ya bizu. Huruf keduanya adalah kasrah.
Abaqo u. Nah ini ya, abaqo u ya. Kelihatan. Abaqo u. Nah, ini abaqo fi'il madinya, fi'il mudhari'nya ya buku. Kita tahu bu dari mana? Ya dari ini ada kodenya u. Abaqo ya buku gitu. Ya, begitu. Nah ini lagi. Abika a. Abika ya baku. Abika ya baku. Huruf keduanya ba. Nah, tahunya dari mana? Ya, ini ada tandanya. Abala u ya. Jadi sekali lagi ya. Jadi kalau kita lihat di kamus, kita akan ketemu kata dasar itu fi'il madhi. Nah, kemudian dari fi'il madhi itulah baru bisa dirubah ke fi'il mudhari. Nah, kalau kita menerjemahkan teks, misalnya ya tadi ya, kita ketemu ayat Al-Qur'an. Misalnya tadi kita buka Al-Quran ya misalnya. Al-Quran udah saya tutup. Ya, misalnya kita buka Al-Quran. Nah, misalnya kita ketemu ini kata yakfuruna. Nah, ini kita bisa identifikasi yakfuruna ini adalah fi'il mudhari. Kenapa? Karena di depannya ada huruf mudharaah. Huruf mudharaahnya apa? Ya. Ini pasti fi'il mudhari. Ya, berarti kita cari di kamus dari mana? Dari kaf, fa dan ra. Ya, jadi jangan cari dari ya, cari dari kaf, fa, ra. Nanti kita lihat di kamus, ya kita lihatlah dari huruf kaf. Huruf ya-nya tidak dilihat. Nah, nanti di kamus akan ketahuan tuh ka, fa, ra, fi'il mudhari'nya nanti dikasih garis u gitu. Berarti ka, fa, ra, yakfuru. Gitu ya. Jadi mengidentifikasi fi'il madhi dan fi'il mudhari ya sederhana sebetulnya. Ya, lihat di depannya ada huruf mudharaah atau tidak. Huruf mudharaah tadi 3 ya, 4. Alif, nun, ya, dan ta. Alif, nun, ya, dan ta. Nah, arti dari fi'il mudhari tadi apa? Artinya pekerjaan yang sedang dilakukan, akan dilakukan, dan biasa dilakukan. Itu. Jadi kalau tadi Pak Ustadz, yakfuruna tadi apa? Yakfuruna kan kafaro orang kafir ya. Kafaro itu artinya dia menutup. Yakfuruna orang-orang yang menutup. Maksudnya apa sih menutup apa? Menutup kebenaran. Ya, mengingkari kebenaran. Ya, kafaro itu. Mengingkari. Kalau arti harfiahnya menutup, tapi arti yang dimaksud ini maksudnya dia adalah mengingkari. 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 Ya, juhud maknanya dengan juhud. Jahada. Ya, juhud. Juhud itu menentang kebenaran. Itu orang kafir. Begitu. Baik, terima kasih. Baik. Kita akan masuk pembahasan berikutnya. Sekarang kita bahas tentang adat, angka. Angka dari 21 sampai 30. Silakan dibuka mikrofonnya, kita akan baca sama-sama. 6. Wahidun wa ishruna taliban. Wahidun wa ishruna taliban. Ithnani wa ishruna taliban. Silakan. Ithnani wa ishruna taliban. Nah. Thalathatun wa ishruna taliban. Thalathatun wa ishruna taliban. Nah. Arba'atun wa ishruna taliban. Arba'atun wa ishruna taliban. Nah. Khamsatun wa ishruna taliban. Khamsatun wa ishruna taliban. Nah. Sittatun wa ishruna taliban. Sittatun wa ishruna taliban. Sab'atun
wa ishruna taliban. Sab'atun wa ishruna taliban. Nah. Thamaniyatun wa ishruna taliban. Samaniyatun wa ishruna taliban. Nah. Tis'atun wa ishruna taliban. Tis'atun wa ishruna taliban. Nah. Thalathuna taliban. Baik. Ini angka 21 sampai 30. Angka ini digunakan untuk menunjuk isim yang mudzakkar, kata benda yang mudzakkar, yaitu taliban. Nanti kalau muannats ada lagi nih 21. Apa namanya angkanya? Ada perbedaan sedikit. Baik. Kita minta Pak Muhadi boleh dibaca, Pak. Dari nomor 21 sampai 30. Tafadhal. Wahidun wa isruna taliban. Nah. Isnani wa isruna taliban. Nah. Salasatun wa isruna taliban. Nah. Arba'atun wa isruna taliban. Nah. Khamsatun wa isruna taliban. Nah. Sittatun wa isruna taliban. Nah. Sab'atun wa isruna taliban. Samaniyatun wa isruna taliban. Nah. Tis'atun wa isruna taliban. Nah. Salasuna taliban. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Muhadi. Kita minta Pak Rizki untuk membaca lagi. Silakan Pak Rizki. Naam. Wahidun wa ishruna taliban. Ithnani wa ishruna taliban. Thalathatun wa ishruna taliban. Arba'atun wa ishruna taliban. Khamsatun wa ishruna taliban. Sittatun wa ishruna taliban. Sab'atun wa ishruna taliban. Thamaniyatun wa ishruna taliban. Tis'atun wa ishruna taliban. Thalathuna taliban. Thalathuna taliban. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Rizki. Berikutnya kita minta Pak Sindu nomor 1. Dicoba. Fisyahri 29 atau 30 yauman. Coba dibaca. Fisyahri tis'atun au wa ishruna 20. Dua yang nomor 1 ya Sate? Ya, tis'atun wa ishruna. Ishrunanya belum dibaca. Oh. Tis'atun wa ishruna au 30 salasu ya Sat. Salasu yauma. Salasuna ya. Yauman. Baik. Coba diulang Pak. Fi syahri. Fi syahri salasatun wa 29 tis'atun wa isruna au salasatun salasuna yauman. Nah, jadi isimnya itu dia apa namanya? Nakiroh, kemudian fathatain ya. Ini sama toliban ini yauman. Nah, fi syahri, apa artinya fi syahri? Dalam 1 bulan ya, Ustaz. Dalam 1 bulan ada 29 atau 30 hari. Atau 30 hari. Ahsanta, barakallahu fiik.
Nah, ini tentu saja bulan Hijriyah ya, bulan Qamariyah ya. Kalau bulan Syamsiyah malah nggak jelas ya. Ada yang 27, ada yang 29, ada yang 30, ada yang 31. Jadi kalau bulan Hijriyah itu tertib tuh, kalau nggak 29, 30. Lihatnya apa? Lihat bulan aja. Baik. Berikutnya nomor 2, Pak T nih, boleh? Silakan dibaca, Pak. Fi hazi'il khalifatu Hafilati. Fi hadhil hafilati. Hafilati. Fi hazihil hafilati khamsatun wa isruna rokiban. Rokiban, ahsanti. Fi hadhil hafilati khamsatun wa ishruna rakiban. Apa artinya, Pak? Hafilati apa ya Pak Ustadz ya? Bus, di dalam bis ini. Oh, di dalam bis ini ada 25 rokiban Penumpang. Oh. Penumpang. Di dalam bis ini ada 25 penumpang. Ada 25 penumpang. Baik, ahsanta. Barakallah. Hafilah ya itu bus ya. Hafilah. Ya. Orang Indonesia bilangnya kafilah. Itu hafilah. Oh. Hafilah. Nah. Terima kasih Pak Teni. Berikutnya kita minta Pak Yutoto. Silakan nomor 3. Pak Yutoto, hal anta jahis? Pak Yutoto siap? Siap Ustaz. Nomor 3 Ustaz ya? Ya, betul. Ja'al yauma. Isnani Ustaz ya? Isnani wa isnina gitu ya? Isnani wa isruna taliban jadidan. Baik, ahsanta. Ja'al yauma ithnani wa ishruna taliban jadidan. Apa artinya, Pak? Telah datang hari ini 22 murid yang baru. Nah, ahsanta. Datang hari ini 22 murid baru. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Yutoto. Berikutnya Pak Ari. Silakan Pak Ari nomor 4. Fi hadal kitabi wahidun wa isruna darsan. Nah, fi hadal kitabi wahidun wa ishruna darsan. Apa artinya, Pak? Ma makna fi hadal kitabi? Di dalam buku ini ada 21 bab ya, bab atau pelajaran. Ada 21 pelajaran ya, 21 bab. Baik. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Ari. Berikutnya kita minta Pak Fahmi. Raqam khamsah. Raqmul khamis. Hadzal mal'abu tuluhu 28 mitran wa arduhu 24 mitran. Ahsanta. Apa artinya, Pak? Hadzal mal'ab. Mal'ab itu apa? Lapangan ini tul panjang. Tawil. Tuluhu panjangnya 28 meter. Wa arduhu luasnya lebarnya 24 meter. 24 meter ya. Wa arduhu ya 24 meter ya, apa namanya? Arba'atun wa ishruna mitran. Ahsanta, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Fahmi. Baik. Berikutnya kita minta Pak Helmi. Silakan. Nomor 6. Nomor 6 Pak Ustaz. Siap, Pak. 6.
Kam kilometrun Mitron. Mm-mm. al-masafatu kilometron al-masa bainal bainal madinati wal matari al-masaf. Ya, lanjut Pak Helmi. Pak Fahmi kepencet. Suaranya gabung. Iya tadi Pak Fahmi kepencet. bainal madinati wal matori. Nah, Al-masafatu bainahum nah, nah. 23 apa ya Pak Ustaz? Lihat di atas Pak. 23. Salah satun wa isrun. Nah, Isruna kilo kilometron. kilometron. Nah, coba diulang Pak. Kam kilometron. Kilometron al-masafatu bainal madinati wal matori. Nah, Al-masafatu bainahuma salah satun wal isruna kilometron. wa isruna. Nggak pakai alif lam ya. Bukan wal isruna. Tapi wa isruna. Salah satun wal isruna Itu alif lamnya lagi. Wa isruna. Nggak pakai alif lam. Jangan wal isruna. Salah satun wa isruna. Nah, kilometron. Kilometron. Nah, dia apa namanya? Fathatain ya, belakangnya mansub ya. Baik. Apa artinya Pak? Kam? Berapa Kilometer. Masafah jarak. Jarak antara Madinah. ke Madinah artinya apa Madinah? kota. Kota, antara kota dan Bandara. Bandara. Nah. Al-masafatu jarak. Jarak keduanya Adalah 23 kilometer. 23 kilometer. Masya Allah. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Helmi. Ya, jadi al-masafah itu artinya apa tadi? Jarak. Ini sering muncul nih dalam kajian fikih ya. Istilah masafah. Masafah biasanya kalau lagi bahas tentang hukum. Iya, hukum jamak qashar, safar. Hukum safar. Nah, sering ada yang nanya, Ustadz boleh nggak kita kalau di dalam kota sholatnya di jamak? Boleh apa enggak? Jadi menjamak sholat itu penyebabnya dua. Yang pertama masafah, jarak, dan yang kedua masyaqqah, yang kedua kesulitan. Jadi kalau jaraknya tidak terpenuhi tapi ada masyaqqah, nah itu boleh sholat di jamak. Gitu. Jadi masafah dan masyaqqah. Masafah tadi adalah jarak. Jaraknya itu berapa? 80 mil 83 kilometer. 83 kilometer itu baru dianggap dia boleh untuk boleh untuk jamak. Jamak qashar. Oh, ada masyaqqah, enggak masuk 83 tapi ada masyaqqah, ada kesulitan. Misalnya dia dokter lagi ngoperasi pasien, maka ya boleh dia menjamak sholat. Tapi kalau ada masyaqqah dia tidak qashar, dia hanya boleh jamak saja. Ya. Kalau ada masafah itu boleh untuk qashar juga karena dia musafir. Baik, kita lanjut bagian nomor 7. Silakan Pak Muhadi. Naam. Hadad daftaru tuluhu sab'atun wa isruna santimetron. Nah, artinya Pak? Buku ini panjangnya 27 cm. 27 cm. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Muhadi. Nah, demikian ya. Jadi angka-angka
mulai dari 21 sampai 30 insyaallah mudah-mudahan kita bisa hafal lah. Kalau sering-sering dibaca wahidun wa ishrun, ithnani wa ishrun, thalathatun wa ishrun, arba'atun wa ishrun, khamsuna wa ishrun, sittatun wa ishrun, sab'atun wa ishrun, kemudian thamaniyatun wa ishrun, tis'atun wa ishrun, thalathuna. Kemudian belakangnya itu pasti mansub. Mansub itu harokat akhirnya fathatain. Ya, toliban, yauman, rokiban tadi ya. Darsan, mitron, sintimitron, ya, kilometron, dan seterusnya. Baik. Ada pertanyaan soal angka 21 sampai 30? Jadi Ustaz, wa isrun itu 20-an ya? Nah, isruna itu artinya 20. 20. Kalau jadi, misalnya tadi Pak Ustaz, kalau 12 apa Ustaz ya? 12 ifna asyara. Nggak pakai wa dia. Na asyara. Asyara. Ahad asyara. Tata asyara. Itu 11 tuh. Asyara. Asyara jadi 10 ini 21 gitu ya. Betul. Wa isrun. Wa isrun. Kalau 30 sama ini. Wahidun wa thalathuna. Tinggal dirubah. Syurunanya menjadi thalathuna. 40, 41 sama. Wahidun wa arba'una. Syurunanya jadi arba'una. Ya, jadi sebetulnya dengan kita belajar ini kita sudah bisa menghitung sampai 100. Ya, karena 99 bagaimana 99? Tis'atun wa tis'una gitu. 100 kemarin udah belajar tuh 100 mi'atun. Kemudian 1000 alfun. 10.000 asyratu alafin. Ya 10.000. Seterusnya 1.000.000 miliun ya. Nah, dan seterusnya. Baik. Jadi kalau 20 wa isruna 30 wasalah sunnah. Nah, wahidun wa salah. Baik. Agak yang 20 ini agak berbeda ya Pak Ustaz ya. Kalau 2 kan jadi duanya sama. Ifnani, wahidun ifnani. Nah, ini 20 bukan agak beda kan. Sebenarnya asyara tadi 10 ya. 11. Asyara itu 10 ya, 10 ya. Wahidun asyara itu 11, wahidun wa isruna jadi 21 ya, bukan pakai isnani ya. Iya. Jadi kalau 11 itu ahada asyara. Ahada asyara. Kemudian kalau dia mudzakkar ifna asyara. Kalau muannats ifnata asyrata. Baik. Kita lanjut, ini tanggung nih, bentar lagi habis ini pelajaran ke-10. Kita masuk latihan 8. Ta'ammal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Nah, kita diperkenalkan kata mutaakhiron dan mubakkiron. Ini tadi kemarin ya kita sudah bahas kata mutaakhiron ya. Ketika siapa tadi di percakapan itu? Hamid ya. Hamid punya anak namanya Musa ya. Kemudian kata Musa la'allahu yarji'ul yauma mutaakhiran. Ya, kata Musa bisa jadi ya hari ini dia pulang mutaakhiran. Kata Musa ya mengabarkan tentang bapaknya yaitu Hamid yang belum datang. La'allahu yarji'ul yauma mutaakhiran. Apa makna mutaakhiran? Mutaakhiran artinya terlambat. Lawannya mutaakhiran ya, diduhu mubakkiran. Lawannya adalah mubakkiran. Mubakkiran itu artinya duluan ya, pagi-pagi ya. Baik, kita baca sama-sama. Silakan dibuka mikrofonnya. Mubakkiran. Mubakkiran. Mutaakhiran. Mutaakhiran. Dhahabtu ilal madrasatil yauma mubakkiran.
Dahabtu ilal madrasatil yauma mubakiron. Wa raja'tu ilal baiti mutaakhiran. Wa roja'tu ilal baiti mutaakhiron. Nah, dhahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Dahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. Kalau mu'annats mutaakhiratan pakai ta marbuthah. Dhahabatit tabibatul yauma ilal mustashfa mubakkiratan. Dahabatit tabibatul yauma ilal mustasfa mubakkiratan. Mubakkiratan. Baik. Ahsantum, barakallahu fiik. Baik, kita coba ya Pak Rizky sekarang ya. Pak Rizky silakan Pak Rizky nomor 1 dibaca. Dhahabtu. Naam. Dhahabtu ilal madrasatil yauma mubakkiran. Wa raja'tu ilal baiti mutaakhiran. Baik, tarjim. Silakan Pak, terjemahkan. Saya telah pergi ke sekolah pada Hari ini. Mubakkiran. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Lebih awal, boleh? Lebih awal, boleh. Oh ya, lebih awal. Dan saya pulang Ke rumah. kembali ke rumah lebih akhir. Hari ini lebih akhir. Nah, lebih akhir atau terlambat atau telat ya. Gitu. Baik, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Rizky ya. Jadi terjemahannya sih nanti ya menyesuaikan aja ya. Karena artinya itu ya mubakiron tuh bisa pagi-pagi, bisa lebih dulu, bisa lebih awal, bisa sedini mungkin, sepagi mungkin. Begitulah. Gitu. Makanya yang menunjukkan bahwa dia itu lebih awal dari waktu yang ditentukan gitu. Lebih awal dari waktu yang ditentukan. Mubakiron. Kalau mutaakhiron ya dia lebih lambat dari waktu yang ditentukan. Baik. Nomor 2 silakan Pak Sindu. Nah, coba Pak Sindu. Nah. Zahabat Laila ilal jami'ati mutaakhiratan. 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 Nah, di sini muannas dia. Zahabat mana zahabat? Zahabat berangkat ya. Pergi ya. Oh, pergi ya. Pergi ya, Ustaz. Laila pergi. Laila pergi ke kampus terlambat ya, Ustaz. Terlambat. Nah, Akhiran terlambat. Ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Sindu. Berikutnya setelah Pak Sindu, Pak Teni, silakan. Baik, Ustaz. Zahabat tabibatil yauma ilal mustasfa mubakkiratan. Bukan tabibati. Zahabat tabibatu. Tapi karena sini ada alif lam, alif lamnya kita perlu baca. Maka zahabatit tabibatu. Nah. Zahabatit tabibatul yauma ilal mustasfa mubakkiratan. Mubakkiratan. Apa artinya, Pak? Zahabat. Saya pergi. Kalau saya zahabtu. Dokter. Dia ya. Dia dokter. Dokter perempuan. Dokter perempuan setiap hari pergi. Nah, bukan setiap hari. Ini fi'il madhi, Pak. Bukan fi'il mudhari. Yauma. Hari ini ya. Kan hari ini telah pergi. Dokter perempuan hari ini telah pergi ke rumah sakit lebih cepat, lebih awal. Atau lebih awal, boleh lebih cepat. Nah, ahsanta. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Teni. Nah,
Baik. Bagian 9, kawin jumalan musta'milan al-kalimatul atiyatu. Kawin, buatlah jumalan kalimat musta'milan menggunakan kata-kata berikut ini. Nah, ini jadi PR aja ya, buat kalimat. Daiman. Mana daiman? Apa artinya daiman? Selalu. 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 Ahyanan. Mana ahyanan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Mutaakhiran. Mana mutaakhiran? Terlambat. Terlambat. Marratan ukhra. Sekali lagi. Sekali lagi ya. Lagi. Nanti biasanya ada lanjutannya lagi. Marratan thaniyah. 2 kali lagi. 2 kali lagi. Marratan talitha. Ya, ada seterusnya nggak selesai. Oh. Nah, baik. Al-kalimatul jadidah. Nah, kita baca sama-sama deh. Silakan dibuka mikrofon nih. Kata-kata yang baru pada pelajaran ke-10. Baca sama-sama. Daiman, silakan. Daiman. Nah, mana daiman? Selalu. Ahyanan. Ahyanan. Mana ahyanan? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Marratan ukhra. Marotan Marratan ukhra. Mana marratan Sekali ukhra? lagi. Sekali lagi. Maktabun. Maktabun. Meja. Kantor kalau di sini. Karena sesuai nas yang tadi kan, bapaknya ada fi maktabihi, di kantornya maksudnya. Nah, kemudian amilun. Pekerja. Ummalun. Apa artinya? Ummalun. Nah, Pekerja, Ustaz. Pekerja. Ya, pekerja atau buruh. Nih, amil nih. Buruh. Kalau karyawan lain lagi. Ya, karyawan muwazzafun. Muwazzafun. Kalau amil. Kemudian tulun. Panjang. Nah, ardun. Ardun lebar. Lebar. Nah, kalau luas apa? Tulun kali ardun, Ustaz. Wasi'atun. Wasi'un atau wasi'atun. Wasi'un. Ayo. Ada di dalam Al-Quran. Apa namanya? Apa ya? Ada ayatnya itu. Ya. Kemudian kalau hadis luas ya. Nah, masafatun kita baca. Masafatun. Mana masafatun? Jarak. Nah, kilometrun. Kilometrun. Nah, jam'uhu kilometratun. Nah, jamaknya Kilometratun. Kilometer. Nah, kilometer. Kemudian santimetrun. Santimetrun. Sentimeter. Santimetratun. Santimetratun. Kemudian mitrun. Jam'uhu amtarun. Jam'uhu amtarun. Mana mitrun? Nah, amila. Mana amila? Melakukan. Bekerja. Melakukan fa'ala. Ya, fa'ala. Nah, rakiba. Mana rakiba? Menumpang. Menaiki. Raka'a. Rakaat. Mana raka'a? Ruku. Oh, bukan rakaat ya. Ya, rakaat dari kata rakaat, dari kata ruku. Ya, makanya satu rakaat tuh satu ruku itu. Dapat satu ruku, dapat satu rakaat. Sajada. Sajadah. Mana sajada? Sujud. Ahsantum, barakallahu fikum. Jadi ini PR kita bagian 9, silakan bikin kalimat. Kemudian kita sudah selesai ini pelajaran 10. Rencana kita sih sebelum masuk pelajaran 11 kita mau ada ujian. Ngulang dulu, Ustaz, seperti ini. Ngulang dulu seperti biasa, kita murajaah dulu. Ya. Saya bikin makalahnya mungkin ya. Masalahnya banyak telang kelewat.
Nah, kemudian yang yang telat-telat mungkin bisa diajak juga supaya hadir lagi. Kita murojaah lagi kan nanti yang kadang-kadang suka nggak hadir bisa ikut lagi gitu. Mungkin bisa diajak lagi. Baik, itu dulu mungkin pelajaran kita malam hari ini kita cukupkan. Jadi insya Allah kita ketemu Selasa dan Jumat. Insya Allah. Baik, kita cukupkan, kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.